Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pertanyaannya, kapan jamaah disunahkan untuk berdiri saat iqamah? Ikhtilaf para ulama. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar merajihkan bahwa karena riwayat-riwayat berbeda-beda, maka itu semua menunjukkan boleh. Boleh dia berdiri saat awal iqamah, boleh ia berdiri saat ucapan qad qamatis shalah. Ya, yang jelas tidak ada ketentuan. Kapan harus berdiri? Apakah juga disunahkan menjawab iqamah? Iqamah termasuk adzan. Iqamah termasuk adzan. Makanya Nabi SAW ia bersabda, as-salatu bainal adzanaini. Salat di antara doa di antara dua adzan itu, ya. Demikian pula dalam hadis lain demikian disebutkan bahwa iqamah termasuk adzan. Maka dari itu sebagian ulama, dan saya pernah mendengar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga mengatakan demikian, bahwa untuk iqamah tetap kita jawab. Saya pernah dengar bahwa kedudukan muadzin lebih utama daripada imam. Secara pahala lebih gedean muadzin, Pak. Keutamaan muadzin itu banyak banget, Pak. Sementara keutamaan imam hanya satu. Imam dhamin, penjamin. Artinya kalau sholatnya salah, dia yang ngejamin. Ya. Kalau muadzin, Masya Allah, sampai Nabi mengatakan, lau ya'lamuna ma fin nida. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala adzan, kemudian tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengundi. Ya, Nabi tidak mengatakan kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala jadi imam, nggak ada hadisnya. Yang ada adalah tentang adzan. Ya. Justru sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, ya, salafus saleh dahulu malah mereka berusaha untuk tidak jadi imam, Pak. Kalau mereka dipersilahkan jadi imam malah nggak mau, Pak. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan fitnah menjadi imam itu sama dengan fitnah kedudukan. Sama dengan fitnah kedudukan. Ya. Di rumah kami masih ada barang-barang peninggalan orang tua, seperti guci berbentuk makhluk hidup. Ya, demikian pula binatang yang diawetkan. Bagaimana kami harus buat barang-barang tersebut? Kalau guci berbentuk makhluk hidup, bisa nggak kepalanya dihilangkan? Kalau nggak bisa, maka pada waktu itu usahakan bagaimana caranya supaya kepalanya dihapus atau gimana gitu. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, perintahkan agar patung itu dipatahkan kepalanya. Fatasiru mithla syajarah, sehingga seperti pohon. Ya. Adakah dalilnya orang-orang yang mau sholat berjamaah setelah jamaah pertama usai membaca iqamah terlebih dahulu? Ikhtilaf para ulama apakah hukum jamaah kedua setelah jamaah pertama? Misalnya di jamaah pertama udah selesai nih, kemudian tiba-tiba ada beberapa orang datang kemudian bikin jamaah lagi. Nah, ini perselisihan di kalangan para ulama, Pak. Imam Syafi'i pendapatnya makruh. Ya, alasannya berdasarkan hadis
Rasulullah SAW pernah terlambat, kemudian sampai di masjid dalam keadaan orang-orang sudah selesai sholat. Kemudian Rasul pun pulang, tidak sholat di masjid. Demikian pula dari Abdullah bin Mas'ud pun beliau melakukan seperti itu. Alasan yang kedua, ya, karena dikumandangkannya adzan itu hakikatnya adalah untuk adzan yang pertama, untuk masuknya waktu. Mereka juga berhujah dengan hadis, aku ingin sekali membakar orang-orang yang tidak menyaksikan sholat, membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Ya, orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah ingin dibakar rumahnya oleh Rasulullah. Itu jamaah keberapa, Pak? Pertama apa kedua apa ketiga? Kata mereka pertama. Sebab itu menunjukkan kalau boleh kedua, ketiga, keempat, kelima, tentu Nabi tidak perlu untuk ingin membakarnya. Cukup pergi kamu tuh ikut, masih ada jamaah yang keempat. Iya. Kemudian kalau ada jamaah kedua, berarti boleh dong yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Sampai berapa batasannya, Mas? Hal ini bisa membuka pintu orang akhirnya menganggap remeh sholat berjamaah. Gampang, nanti saya ikut yang ke-100. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti ya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa jamaah kedua itu bisa memecah belah kaum muslimin. Iya. Akhirnya apa? Orang-orang tidak mau sholat berjamaah yang pertama. Akhirnya menganggap remeh. Karena masih boleh untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa ya makruh hukumnya mengadakan jamaah yang kedua. Sementara jumhur mengatakan boleh. Dasarnya hadis Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik terlambat dengan beberapa temannya sampai di masjid sudah selesai. Lalu kemudian Anas pun menyuruh untuk adzan, lalu qomat, lalu kemudian sholat berjamaah. Namun dari kalangan mazhab Syafi'i membantah, ini perbuatan sahabat yang diselisih oleh sahabat yang lain, bukan hujah. Jumhur juga berhujah dengan hadis bahwa Nabi SAW pernah setelah selesai sholat berjamaah, ada seorang laki-laki datang. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, "Man yatasaddaq li hadza?" Siapa yang mau sedekah buat orang ini? Lalu kemudian beberapa sahabat pun bersedekah jadi makmum. Lalu ia pun berjamaah. Saat itu menunjukkan boleh dong jamaah kedua. Dari mazhab Syafi'i membantah bahwa itu makmumnya orang-orang yang sudah sholat, dan itu pun atas perintah Rasulullah SAW. Sementara permasalahan kita adalah beberapa orang yang belum sholat. Tentu ini berbeda kata mereka. Yang jelas Pak, ya wallahu alam, kalau saya sendiri pribadi dalam hal ini condong kepada mazhab Syafi'i bahwa jamaah kedua itu makruh. Allahu alam, demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.